Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang ajian dari tanah Jawa, yaitu ajian Braja Musti. Barangkali terdengar aneh memukul suatu benda, hewan berbahaya atau manusia yang jahat dari jarak jauh tanpa menyentuh bisa terkena pukulan, atau sering disebut dengan ajian pukulan Braja Musti. Warisan ajian pukulan Braja Musti dari para leluhur tidak bisa dinafikan hanya karena tidak dapat disaksikan dengan mata kepala dan tidak bisa dinalar. Pukulan jarak jauh yang disebut dengan ajian Braja Musti memang benar adanya, sebab banyak alasan yang bisa membenarkan adanya ajian tersebut. Pertama, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kedua, manusia telah diwarisi energi yang bisa dilepaskan dari jarak jauh untuk mengenai suatu benda. Melakukan pukulan jarak jauh atau ajian Braja Musti bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melatih fokus untuk melepaskan tenaga dalam manusia, atau mantra sugesti untuk menyatu dengan energi alam semesta. Mengenai ajian Braja Musti atau pukulan jarak jauh, ada satu ayat tertentu yang tidak banyak dikenal, utamanya orang awam. Ayat ini pada dasarnya tidak menyampaikan ilmu tersebut secara eksplisit, akan tetapi menyebutnya secara implisit atau tidak secara langsung. Sebagaimana dikutip dari Bondowoso Network, ada satu ayat tertentu yang menyinggung tentang ilmu Braja Musti. Bahkan ayat tersebut bisa dijadikan sebagai doa, mantra, dan sugesti untuk membangkitkan ilmu Braja Musti dalam tubuh manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 130-131 yang artinya, dan apabila kalian memukul, maka kalian memukul dengan cara paksa, maka bertakwalah kepada Allah dan bertaatlah. Untuk dapat mengamalkan ajian Braja Musti atau ilmu pukulan jarak jauh, tentunya harus disertai dengan rasa takut dan penuh ketaatan kepada Allah. Ketakwaan ini berarti melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan begitu, Allah akan meminjamkan kekuatannya yang maha dahsyat. Adapun tata cara mengamalkan ilmu ini harus menjalani beberapa hal, sebab ilmu Allah tidak bisa didapat dengan cara praktis. Yang pertama, sediakan batu hitam. Untuk mengamalkan ilmu Braja Musti dengan mantra ayat Al-Quran, terlebih dahulu sediakan batu hitam yang diambil dari kali dengan ukuran agak lebar. Yang kedua, tulis ayat. Setelah menemukan batu hitam yang diambil dari kali, kemudian tuliskan ayat 130 dalam surat Asy-Syu'ara menggunakan paku atau benda tajam keras lainnya. Lafadznya wa idza batostum jabbarin. Ayat tersebut ditulis dalam huruf Arab dan sebelum menulis harus
wudu terlebih dahulu. Kemudian peganglah batu tersebut setiap hari selama beberapa hari atau minimal 7 hari 7 malam. Yang ketiga, cara membaca ayat. Untuk mengamalkan ayat di atas, yaitu dibaca sebanyak 1000 kali per hari setiap selesai sholat, bisa malam atau siang. Jadi dibaca 1000 kali. Jika sudah selesai membaca 1000 kali, kemudian tiup telapak tangan kanan dan kiri masing-masing 3 kali, lalu ludahi sedikit saja sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Pada saat itu Anda akan merasakan kekuatan yang luar biasa. Jadi intinya untuk ajian Brajamusti ini banyak sekali versi. Untuk versi kali ini ya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan untuk menguasai ilmu Brajamusti. Tapi saya pernah mendapatkan sanad keilmuan Brajamusti itu, kalau nggak salah ya, dulu itu saya pernah mengamalkan, tapi entah berhasil atau tidak, itu setelah sholat fardu, itu sebelum kaki berpindah dari atahiyat akhir, dari duduk atahiyat akhir, itu kita membaca ayat wa idza batostum jabbarin, itu sambil dipukul-pukulkan ke telapak kaki yang kiri. Jadi ketika duduk atahiyat akhir itu kita sambil dipukul-pukulkan ke kaki kiri ketika sambil kita membaca ayat tersebut. Itu masalah hitungannya saya agak lupa, tapi untuk versi yang ini ya bagus juga, cuma agak berat. Kalau yang versi yang saya dapat dulu yang sanadnya itu agak mudah. Itu kalau nggak salah dibaca 41 kali atau berapa. Jadi setelah sholat fardu itu, sebelum berubah kakinya dari duduk atahiyat akhir, kita memukul-mukul telapak kaki sambil membaca ayat tersebut, wa idza batostum jabbarin, wa idza batostum jabbarin, kalau nggak salah sebanyak 41 kali ya. Itulah tadi ajian Brajamusti versi dari ayat Al-Quran. Karena nanti insya Allah saya akan jelaskan ajian Brajamusti versi untuk Jawa ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.